Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan satu hikmah yang sangat dalam dari seorang ulama besar. Ulama itu bernama Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimakumullah. Beliau berkata dalam kitab Al-Hikam bahwa menunda amal perbuatan kebaikan hanya karena sedang menanti kesempatan yang lebih baik adalah tanda kebodohan yang dapat mempengaruhi jiwa. Kalimat singkat ini sebenarnya ibarat sebuah kunci untuk membuka pintu kesadaran kita. Dan hikmah yang akan disampaikan ini juga bertujuan mengingatkan kepada kita semua bahwa kebanyakan manusia seringkali menunda-nunda amal kebaikan dengan alasan nanti saja, kalau sudah ada waktu luang, atau kalau keadaan sudah tepat, dan kalau hati sudah siap. Padahal penundaan itu sebenarnya bukanlah tanda kebijaksanaan, melainkan tanda kelemahan jiwa. Karena itu adalah bisikan hawa nafsu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Karena hakikatnya, amal kebaikan itu tidak datang kecuali pada waktu yang biasanya tidak sempurna. Karena justru amal kebaikan atau panggilan Allah itu sering datang di tengah kita sedang melakukan kesibukan, atau di tengah keterbatasan, bahkan di tengah hati yang belum sepenuhnya tenang. Sebab bila kita terus menunggu kesempurnaan kondisi, maka saat itu juga kita tidak akan pernah benar-benar datang menghadap kepada Allah. Karena terkadang seseorang sering berkata dalam hatinya, "Salatnya nanti sajalah kalau sudah tidak lelah," atau "Jika kesibukanku mulai berkurang," atau "Aku akan bersedekah nanti kalau aku sudah kaya," atau "Aku akan memperbaiki diri setelah urusan duniaku selesai." Saudaraku yang dicintai Allah, sesungguhnya itu hanyalah tipu daya hawa nafsu yang menunda-nunda. Ia membuat manusia merasa seakan-akan masih punya banyak waktu, padahal ajal bisa datang kapan saja. Inilah yang dimaksud hikmah ini, bahwa menunda amal karena menunggu waktu kosong adalah tanda kebodohan yang lahir dari jiwa yang tertipu. Sebab orang yang berakal itu tahu bahwa kesempatan beramal adalah saat ini, bukan besok atau lusa. Waktu luang tidak perlu ditunggu, tetapi diusahakan dengan kesungguhan dan kesadaran bahwa hidup ini begitu singkat. Orang yang suka menunda amal ibarat orang yang memiliki sumber air di depannya, tetapi berkata, "Aku akan minum air nanti, setelah dahaga ini benar-benar menyiksa." Padahal bisa jadi saat dahaga itu datang, justru ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk meneguknya. Begitu pula amal ibadah yang diperintah Allah, bila ditunda, kesempatan bisa hilang, hati bisa mengeras, bahkan ajal bisa menjemput kapan saja. Karena itu, Sang Mursyid selalu menekankan kepada kita, jadikanlah setiap detik dalam hidupmu sebagai ladang amal yang dapat mengantarkan kita menuju Allah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Jangan tunggu tua untuk memperbanyak ibadah. Sebab siapa yang menjadikan waktu kosong sebagai syarat untuk beramal, maka ia tidak akan pernah benar-benar beramal. Kenapa disebut kebodohan jiwa? Karena jiwa yang bijak selalu sadar bahwa waktu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jiwa yang bodoh tertipu oleh angan-angan kosong, karena menunda amal itu sama saja seperti orang yang kehausan tetapi menunda minum. Ia tahu tubuhnya membutuhkan air, namun ia biarkan dahaganya semakin parah hingga akhirnya tubuh itu menjadi melemah. Begitu juga orang yang menunda amal, hatinya makin kering, semakin jauh dari Allah, hingga akhirnya sulit kembali. Menunda amal juga sama seperti orang yang sedang sakit, namun menunda untuk berobat. Padahal ia tahu bahwa penyakit tidak akan sembuh dengan sendirinya. Jika semakin ditunda, penyakit akan bertambah parah, bahkan bisa merenggut nyawanya. Begitu pula dengan dosa dan kelalaian. Jika dibiarkan tanpa taubat dan amal syoleh, maka ia akan menumpuk menjadi penyakit hati yang membinasakan.
Dan menunda amal juga sama seperti orang yang sedang lapar, tetapi menunda untuk makan. Padahal, lapar itu akan melemahkan tubuhnya dan mengurangi kekuatan, bahkan bisa membuatnya roboh. Demikianlah jiwa yang menunda amal. Ia melemah, kehilangan cahaya iman, dan akhirnya terjatuh dalam kegelapan. Semua itu pada akhirnya membawa kerugian. Kerugian bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dunia yang singkat ini adalah ladang untuk menanam. Barang siapa menunda menanam, ia akan kehilangan kesempatan untuk menuai. Sementara negeri akhirat adalah tempat yang kekal untuk kita memanen. Bahkan tidak ada lagi kesempatan untuk kita dapat kembali. Saudaraku, perhatikanlah, kebodohan jiwa itu muncul ketika manusia merasa seakan-akan masih memiliki banyak waktu. Kadang ia berkata dalam hatinya, "Besok sajalah aku akan bertaubat. Besok sajalah aku akan memperbaiki diri. Besok sajalah aku akan mendekat kepada Allah." Tapi coba kita pikirkan, apakah kita yakin kalau kita masih memiliki jaminan waktu untuk besok? Tidak, bahkan nafas yang sekarang kita hirup pun bisa jadi yang terakhir. Sebab, kematian itu datang tiba-tiba, tidak pernah mengetuk pintu, tidak pernah menunggu persiapan. Sementara jiwa yang menunda amal terus terlena dengan janji kosong yang muncul dari hawa nafsu. Ia tahu bahwa hidup ini singkat, tetapi ia bersikap seakan-akan hidup selamanya. Saudaraku, jiwa yang bijak berbeda. Ia sadar bahwa setiap detik adalah amanah. Ia tidak menunggu esok untuk berubah. Ia segera mengambil kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Bahkan dalam hal kebaikan yang kecil sekalipun, seperti tersenyum, memberi salam, mengucap zikir, dan membaca Al-Quran, ia tidak menundanya. Karena ia tahu, setiap kebaikan adalah cahaya, dan cahaya itu harus segera dinyalakan sebelum kegelapan menutup hati. Jika kita mau jujur, berapa banyak orang di sekitar kita yang menyesal karena terlalu lama menunda amal. Ada yang berkata, "Andai dulu aku bertaubat lebih cepat." Ada yang menangis di akhir hayatnya, kemudian berkata, "Andai dulu aku rajin sholat." Ada pula yang terlambat menyadari, kemudian berkata, "Andai dulu aku lebih dekat dengan Allah." Akan tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Maka wahai jiwa yang masih diberi kesempatan oleh Allah, janganlah tertipu. Jangan tunggu waktu senggang, karena waktu senggang itu jarang datang. Jangan tunggu tua, karena tidak semua orang diberi umur panjang. Jangan tunggu kaya, karena sedekah bisa dimulai dari yang kecil. Jangan tunggu benar-benar siap, karena kesiapan sejati datang bersama langkah pertama. Saudaraku yang dirahmati Allah, menunda amal hanya akan mempermainkan kita. Semakin ditunda, semakin berat hati untuk melakukannya. Semakin sering menolak kebaikan, semakin keras hati untuk menerima. Hingga pada akhirnya, kebodohan jiwa menutup mata, telinga, dan hati kita dari cahaya Allah. Karena setiap detik yang kita jalani adalah nikmat sekaligus ujian dari Allah. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wal asri, innal insana lafi khusri." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat ini bukan sekadar sumpah Allah dengan waktu, tetapi sebuah peringatan keras bagi seluruh manusia. Allah menegaskan bahwa secara fitrah, manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud itu bukan hanya hilangnya harta, bukan hanya kegagalan duniawi, tetapi kerugian terbesar manusia adalah ketika manusia menyia-nyiakan waktu, menunda amal syaleh, menunda taubat, dan menunda kesempatan untuk mendekat kepadanya. Saudaraku, waktu adalah modal utama kehidupan. Setiap helaan nafas yang keluar dari tubuh kita, ia tidak akan pernah kembali. Jika digunakan untuk kebaikan, ia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Namun jika disia-siakan dengan kelalaian, ia akan menjadi penyesalan abadi di akhirat. Rasulullah pernah berkata dalam satu riwayat, "Wahai kaumku,
Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat diberi waktu luang. Lihatlah betapa banyak manusia yang berkata, "Aku akan beramal nanti, ketika sudah tua, ketika sudah mapan, ketika sudah tenang," padahal belum tentu umur sampai pada masa itu. Bukankah kematian seringkali datang secara tiba-tiba? Bukankah kuburan dipenuhi oleh orang-orang yang dulu masih memiliki rencana, tetapi ajal lebih cepat menjemput mereka? Menunda amal berarti menyia-nyiakan umur. Umur adalah harta yang paling mahal, yang tidak bisa dibeli kembali. Bayangkan seseorang yang menunda salat karena sibuk dengan pekerjaannya. Lalu tiba-tiba ajal menjemput sebelum sempat ia menunaikannya. Lalu apa yang akan ia bawa menghadap Allah? Bukankah penyesalan itu tidak akan berguna lagi? Inilah yang dimaksud oleh para ulama sebagai kebodohan jiwa. Jiwa yang bodoh selalu menunda-nunda, tertipu oleh angan-angan kosong. Ia merasa bahwa umurnya masih panjang, padahal tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan tiba. Sementara jiwa yang bijak, ia selalu bergegas dalam kebaikan. Ia tahu bahwa setiap detik adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Maka jalan keluar dari kerugian itu hanya satu, beriman dan segera mengisi waktu dengan amal syalih. Tidak ada kata menunda, tidak ada alasan nanti saja. Karena iman itu harus ditopang dengan amal. Dan amal itu tidak boleh ditunda, sebab kesempatan hanya ada pada detik yang sedang kita jalani. Bayangkan jika hidup kita adalah sebuah jam pasir, butiran demi butiran pasir terus jatuh, tidak pernah berhenti. Setiap butir pasir yang jatuh, itulah umur kita yang berkurang. Pertanyaannya, apakah setiap butir itu kita isi dengan amal syalih? Ataukah ia jatuh sia-sia, terbuang dalam kelalaian? Saudaraku, menunda amal bukan hanya kesalahan kecil. Ia adalah tanda bahwa hati kita sedang sakit. Karena orang yang hatinya sehat akan selalu haus terhadap kebaikan. Tidak akan betah menunda. Sedangkan hati yang tertipu akan terus mencari alasan, menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu terbaik adalah saat ini juga. Saudaraku, renungkanlah. Bukankah kita sering menunda amal dengan alasan yang seakan masuk akal? Ada yang berkata, saya akan mulai taati kalau sudah tua. Ada yang berkata, saya akan rajin ibadah kalau sudah sukses. Ada yang berkata, saya akan bertaubat setelah puas dengan dunia. Padahal, itu semua adalah tipu daya syaitan. Syaitan tidak selalu menggoda manusia dengan maksiat langsung. Kadang ia cukup membisikkan kata nanti. Dan dengan kata nanti itu, berapa banyak manusia yang akhirnya meninggal sebelum sempat berubah. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menjelaskan, salah satu bentuk tipu daya iblis yang paling berbahaya adalah menunda amal. Karena orang yang menunda amal sebenarnya sudah terjerat dalam perangkap syaitan. Karena ia merasa masih punya banyak waktu, padahal ia sedang berjalan menuju ajal tanpa disadari. Mari kita bayangkan sebuah perumpamaan. Seorang pedagang diberi modal emas yang sangat banyak. Ia bisa membeli barang dagangan, bisa mengembangkannya, bisa meraih keuntungan besar. Namun alih-alih memanfaatkan modal itu, ia hanya sibuk berkhayal, nanti saya akan mulai berdagang, nanti saya akan mulai berusaha. Hari demi hari berlalu, namun modalnya semakin berkurang karena biaya hidup. Sementara ia belum juga memulai usaha, hingga akhirnya modal habis tanpa keuntungan sedikit pun. Bukankah itu kerugian yang besar? Namun begitulah manusia dengan waktu hidupnya. Allah memberi kita modal berupa umur, tapi jika umur hanya dihabiskan untuk angan-angan tanpa amal nyata, maka modal itu akan habis tanpa hasil. Dan di akhirat, ia hanya akan menyesal. Saudaraku, pernahkah kita mendengar kisah seseorang yang menyesal karena terlalu cepat bertaubat? Tidak ada. Yang ada hanyalah orang-orang yang menyesal karena terlambat bertaubat. Inilah kenyataan, tidak ada seorang pun yang berkata di akhir hayat, andai saja dulu aku lebih banyak bermaksiat. Tapi banyak yang berkata,
andai saja dulu aku lebih banyak taat kepada Allah. Inilah sebabnya para ulama tasawuf menyebut menunda amal sebagai kebodohan jiwa. Karena jiwa yang cerdas adalah jiwa yang selalu memanfaatkan waktunya untuk mendekat kepada Allah. Jiwa yang bijak adalah jiwa yang sadar bahwa detik ini mungkin yang terakhir. Maka wahai saudaraku, janganlah engkau sampai tertipu. Jangan menunda sholat, jangan menunda taubat, jangan menunda sedekah, dan jangan menunda kebaikan sekecil apapun. Karena setiap detik bisa jadi adalah saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika malaikat maut datang malam ini, sementara kita masih sibuk berkata, nanti saja aku bertaubat, nanti saja aku salat, nanti saja aku mendekat kepada Allah. Akan tetapi bukankah penyesalan itu selalu datang belakangan? Oleh sebab itu, jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna tidak akan pernah datang. Karena kesempurnaan itu hadir ketika kita berani melangkah sekarang. Saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah ini adalah tamparan lembut untuk hati kita. Jangan biarkan diri kita diperdaya oleh hawa nafsu. Dan jangan menunda kebaikan sekecil apapun. Mulailah dari sekarang. Apapun amal kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya amal, tetapi keikhlasan hati kita. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat menunda amal dan dijadikan hamba-hamba yang bijak dalam memanfaatkan waktu. Subhanallah, Masya Allah, terima kasih atas dukungan Anda karena telah menyimak sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semua keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.